Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin anime Jujutsu Kaisen Season 2 episode kedua. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar video ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Setelah kejadian sebelumnya, prajurit dari Ki itu pun meminta maaf dengan berkata, "Aku minta maaf, aku akan mundur dari misi kali ini dan berhenti menjadi pengguna kutukan juga. Aku akan kembali ke desa untuk menanam padi." Saat itu, terlihatlah teknik kutukan dari Geto yang terus menahan prajurit Ki itu dengan berkata, "Ayo terus mendekat padaku." Namun Geto saat itu sama sekali tidak memperdulikan perkataan dari prajurit itu. Geto pun kemudian berkata dengan nada yang sangat mengesalkan, "Pengguna kutukan mau jadi petani, emangnya itu bisa?" Mendengar perkataan yang sangat nyebelin dari Geto, prajurit Ki itu pun kemudian berkata, "Tuh kan, kau tidak menanggapi perkataanku. Bocah sepertimu memangnya bisa apa? Kami masih punya penyer. Dia adalah prajurit terkuat Ki dan kalian semua pasti akan mati." Namun Geto yang mendengar itu pun kemudian membuka ponselnya dan memperlihatkan isi ponselnya itu kepada prajurit Ki itu sambil berkata, "Apakah dia penyer?" Melihat isi yang ada di HP Geto, prajurit Ki itu pun langsung kena mental. Karena saat itu penyer udah dikalahkan oleh Gojo yang bahkan terlihat tidak terluka sama sekali. Dan karena itulah organisasi mereka pun akhirnya berhasil dibubarkan. Shin pun kemudian berpindah ke suatu tempat. Terlihatlah seseorang yang saat itu sedang mencari sosok yang katanya bernama Fushiguro. Orang itu pun kemudian berkata, "Aku telah mencarimu ke sudut-sudut kota ini. Apa yang kau lakukan di sini?" Fushiguro yang mendengar itu pun kemudian menjawab, "Aku sedang mencari uang. Sebelumnya, aku bahkan tidak pernah menang." Dan saat itu, orang itu pun menanyakan bagaimana pekerjaan dari Fushiguro. Fushiguro yang mendengar itu pun kemudian berkata, "Kau sangat menyebalkan sekali memperlakukan diriku sebagai pengangguran." Mendengar itu, pria itu pun berkata, "Kau kan memang pengangguran, dan sebagai mediator, aku harus memberimu laporan pada klien." Mendengar itu, Fushiguro pun kemudian berkata, "Ini soal anak dari keluarga Gojo itu. Kita tidak bisa seenaknya masuk aja. Aku akan menggunakan para idiot ini untuk melemahkan mereka dulu. Dan jangan khawatirkan apapun. Kita pasti akan kembali mendapatkan uang itu. Karena uang adalah sangat mudah bagi kita." Itu seperti pemuda yang sedang menaiki pacuan kuda itu. Namun tiba-tiba pacuan kuda yang ditunjuk oleh Fushiguro itu malah kalah. Melihat itu, pria yang tadi berbicara dengan Fushiguro berkata, "Dia pasti akan kalah." Fushiguro yang mendengar itu pun kemudian berkata, "Dia saja yang tidak berbakat. Pokoknya kita bisa mendapat uang dengan cepat." Mendengar itu, pria itu pun berkata, "Aku mengandalkanmu penyihir Jujutsu. By the way, bagaimana kabar Megumi?" Mendengar itu, Fushiguro pun kemudian berkata, "Siapa itu?" Shin pun kemudian kembali menampilkan Gojo dan Geto yang saat itu sedang membawa wanita itu ke suatu tempat. Gojo pun berkata, "Apakah kita bawa dia ke dokter dulu?" Namun Geto saat itu berkata, "Seandainya ada Shoko di sini, dia pasti lebih pintar dari kita." Namun gak lama setelah itu, gadis yang ternyata namanya Aiko Amana itu yang merupakan star plasma vessel pun akhirnya telah bangun. Namun sesuatu yang sangat mengejutkan pun terjadi. Aiko pun saat itu langsung menabok pipi Gojo sambil berkata, "Wataw, kalau kalian ingin membunuhku, kenapa tidak melakukannya?" Dan terlihatlah Gojo yang saat itu ditabok pun kesel banget, sedangkan Geto saat itu tertawa. Geto pun kemudian berkata kepada Aiko,
"Hei Riko, jangan khawatir, kami nggak bermaksud untuk menculikmu." Aiko Amanai yang mendengar itu pun kemudian berkata, "Kau bohong sekali. Itu terlihat sangat jelas bahwa kau adalah pembohong. Dan apaan dengan poni panjang yang jelek seperti itu?" Geto yang mendengar perkataan dari Aiko pun jadi ikut kesal. Dan kemudian Geto dan Gojo pun main tarik tambang pakai tubuh Aiko. Namun gak lama setelah itu, muncullah seorang wanita yang meminta mereka untuk menghentikannya. Wanita itu bernama Misato Kuroi. Melihat kehadiran dari Misato Kuroi, Aiko sepertinya sangat mengenal Kuroi. Dia bahkan kemudian memanggil nama Kuroi dan bertanya apa yang sedang Kuroi naiki itu. Kuroi pun kemudian menjawab bahwa itu adalah teknik kutukan cowok berponi itu. Dan Geto pun kemudian berkata, "Itu adalah manipulasi arwah terkutuk. Seperti namanya, aku bisa mengendalikan arwah terkutuk yang kupilih." Namun Gojo yang mendengar itu malah kesal dan berkata, "Ternyata dia lebih pemberani dari yang kukira. Aku nggak menyangka si Aiko ini nggak takut sama hal begituan." Dan di sini Aiko pun tiba-tiba berkata, "Dengar, Master Tengen adalah aku, dan akulah Master Tengen. Kau berbicara tentang penggabungan dan kematian seolah mereka itu sama. Tapi kau sebenarnya salah besar. Dengan penggabungan, aku akan menjadi Master Tengen, tapi Master Tengen juga akan menjadi diriku. Keinginanku, hati, semangatku, semuanya akan terus hidup setelah penggabungan. Apakah kalian mengerti?" Melihat penjelasan dari Aiko saat itu, Gojo dan Geto pun saat itu sama sekali nggak mengerti. Namun tiba-tiba Aiko pun mulai mengingat tentang sekolah, dan akhirnya dirinya pun memutuskan untuk segera pergi ke sekolah. Shin pun kemudian berpindah ke SMA khusus wanita Renchoku. Terlihatlah Gojo yang saat itu sedang menelpon seseorang. Gojo berkata, "Bukankah lebih aman membawanya kembali ke SMA Jujutsu sekarang?" By the way, di sini Mimin mau jelasin sedikit kesalahpahaman. Nama Aiko ternyata bukan Aiko, tapi Riko Amanai. Karena penulisan sebelumnya terlalu kaku, Mimin jadi salah ngira kalau R itu A. Oke, balik lagi. Kepala sekolah pun saat itu kembali berkata kepada Gojo, "Kita harus menuruti permintaan dari Riko Amanai." Dan setelah itu, Gojo pun langsung mematikan telepon dari kejauhan. Namun di tempat itu, terlihatlah kepala sekolah yang sepertinya baru mengalahkan seorang di sana. Dan setelah itu, Gojo pun bilang kepada Geto dengan berkata, "Ci, kalian kenapa semuanya selalu lunak sama cewek?" Geto pun kemudian berkata, dia bilang begitu, tapi sebenarnya setelah penggabungan dia akan pergi ke bawah SMA Jujutsu bersama Master Tengen untuk membentuk pelindung. Teman, keluarga, dan semua yang dia sayangi gak akan lagi bisa melihat dirinya. Jadi ayo kita biarkan dia menikmati hidupnya. Itu adalah misi kita. Namun gak lama setelah itu, Misato pun memberikan hormat kepada Geto dengan berkata bahwa Nona Riko tidak punya kerabat sama sekali. Saat dia masih kecil, keluarganya mengalami kecelakaan. Dan sejak saat itu, Misato pun telah menjadi pengasuh dari Nona Riko. Namun Geto yang mendengar itu malah tersenyum sambil berkata, "Kalau begitu, kau adalah keluarganya." Misato Kuroi yang mendengar itu pun saat itu jadi tersipu malu. Namun di sini Gojo pun memanggil Geto dengan berkata, "Bagaimana dengan roh pengamat itu?" Geto pun saat itu telah mengerahkan roh-roh di sekitar sekolahan di tempat itu. Geto berkata, "Kalau saja aku bisa membagi penglihatan mereka seperti Mei, tapi kalau ada sesuatu, mereka pasti akan langsung memberitahuku." Namun saat itu, Geto mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia pun langsung mengajak Gojo untuk pergi dari tempat itu sambil berkata, "Oi Satoru, kita harus segera pergi ke Riko karena dua rohku telah terbunuh." Dan di sisi lain,
terlihatlah seseorang yang saat itu sedang menginjak-injak roh kutukan dengan berkata, 3 juta, bagus sekali. Dia bukan penyihir yang kita tahu. Jadi di mana lokasinya? 3 juta yen untuk membunuh seorang bocah. Itu sangat menguntungkan sekali, bukan? Di sisi lain, terlihatlah Fushiguro yang saat itu masih berteleponan dengan rekannya. Fushiguro pun kemudian berkata, jadi mereka semua belum kembali ke SMA Jujutsu. Itu bagus sekali. Sekarang ada lebih dari sekelompok orang bodoh yang mengejarnya. Mendengar itu, rekannya pun kemudian bertanya, apakah kau yakin soal ini? 30 juta yen yang dibayarkan kepadamu adalah biaya dari asosiasi tubuh waktu. Tapi kalau tubuh plasma itu mati, uangnya pasti akan hangus dan kau jadi nggak bisa mendapat apapun. Namun Fushiguro yang mendengar itu malah berkata, tapi mereka punya Gojo Satoru di pihaknya. Dia adalah yang pertama sejak ratusan tahun yang memiliki 6 mata dan teknik kutukan yang tidak terbatas. Selama dia ada di sana, kita tidak akan bisa mengambil tubuh Star Plasma itu. Mendengar itu, rekannya pun bertanya, bahkan jika itu dirimu, apakah itu tetap tidak mungkin? Mendengar itu, Fushiguro pun berkata, itu pertanyaan yang sangat bagus. Pertama, kita akan menggunakan para idiot itu untuk sisa 39 jam dalam misi ini, dan untuk membuat letih Gojo dan para penyihir yang bersamanya. Dan karena mereka tidak bisa membunuh tubuh Star Plasma, maka sama saja dengan pekerjaan gratis. Mendengar itu, kliennya pun kemudian bertanya, batas waktu itu memang sangat menguntungkan kita. Membuat itu jadi lebih mudah untuk mengumpulkan teknik pengguna kutukanmu. Mendengar itu, Fushiguro pun kemudian berkata, aku sendiri yang akan pergi ke sana. Sepertinya keadaan berjalan lebih cepat dari dugaanku. Kau sebaiknya mempersiapkan 30 mil itu. Shin pun kemudian kembali menampilkan Gojo Geto dan juga Misato yang saat itu sedang berlari-lari di dalam sekolah. Gojo pun kemudian bertanya, di mana letaknya? Misato yang mendengar itu pun kemudian menjawab, sekarang jadwal kelas musiknya, jadi pasti dia ada di ruang musik atau gereja. Mendengar itu, Geto pun saat itu langsung berkata, Satoru, pergilah ke gereja. Kuroi, pergilah ke ruang musik. Aku akan menemui kedua penyusup itu. Mendengar itu, Gojo pun berkata, itulah kenapa aku menyuruhnya supaya kita tetap di dekatnya. Dasar bocah. Mendengar itu, Misato pun langsung minta maaf dan berkata, maaf, aku bahkan bilang padanya untuk terus mengabariku lewat SMS. Namun tiba-tiba Geto saat itu mulai merasakan aura di tempat itu. Geto pun mulai berkata di dalam hatinya, apakah para penyusup ini sisa dari Ki? Kalau mereka adalah tentara bayaran dari asosiasi tubuh ini, itu mungkin agak berbahaya. Dan terlihatlah Pak Tua yang sebelumnya berbicara dengan orang asing itu. Pak Tua itu pun kemudian berkata, jika dilihat dari seragam itu, sepertinya aku mengenalmu. Geto yang melihat sigap dari Pak Tua itu pun berkata, dia bahkan langsung mengantisipasi banyak musuh hanya dari seragamku aja, dan melindungi sisi depan dan belakangnya dengan Shikigami. Kakek ini sangat tahu cara melindungi dirinya. Namun di sini, sang kakek pun kemudian berkata, ternyata kau juga jago dalam memanipulasi kutukan. Geto yang mendengar itu pun menjawab, itu benar, kau sepertinya sangat bijak seperti usiamu. Pak Tua itu pun kemudian berkata, usia tua tidak seperti dulu lagi, tekniknya lebih kuat dariku. Sang kakek pun kemudian berkata kepada Geto bahwa biaya atas pekerjaan ini terlalu besar dan sampai membuatnya bisa hidup di masa tua seperti ini. Dan setelah mengatakan hal itu,
sang kakek kembali berkata di dalam hatinya, dia masih muda, tapi aku tidak bisa membaca pergerakannya. Di sisi lain, Geto saat itu juga langsung bergerak sambil berkata di dalam hati, sudah kuduga, tipe seperti ini biasanya bukan penyerang. Dia tidak suka dengan pertarungan jarak dekat. Dan dia pasti tidak akan mengira pengguna kutukan sepertiku akan mendekat. Geto yang telah mengatur rencana itu pun kemudian berkata, jangan banyak pikiran dan jangan membuang waktumu. Geto pun saat itu mulai melepaskan teknik kutukannya yang mengarah langsung kepada Pak Tua itu. Pak Tua yang melihat serangan itu pun jadi kaget banget sambil berkata di dalam hati, dia bisa melepaskan serangan yang memenuhi lorong ini. Ternyata dua teknik kutukan barusan cuma tipuan. Dan saat itu juga si kakek pun langsung kalah dalam sekali lahapan. Geto pun kemudian melihat ke sisi lain sambil berkata, baiklah, satu selesai, tinggal satu lagi. Ketika Geto ingin pergi ke suatu tempat, tiba-tiba sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Cacing besar milik Geto sebelumnya tiba-tiba dihancurkan oleh Pak Tua itu. Dan terlihatlah seekor anjing kecil di sana. Pak Tua itu pun memanggil anjing itu dengan sebutan Tasuke. Dan bisa dibilang Tasuke adalah rekan dari Pak Tua itu sejak dirinya masih muda. Dan saat itu Tasuke pun langsung memberikan pelukan hangat kepada Pak Tua. Namun saat itu Geto pun langsung menyerang Pak Tua itu. Pak Tua itu pun langsung sigap untuk memberikan serangan balik. Namun udah terlambat, karena saat itu serangan dari Geto itu pun berhasil mengenai kepala dari Pak Tua itu. Gak cuma sampai di situ, Geto pun terus memberikan pukulan berkali-kali kepada Pak Tua itu. Sehingga Pak Tua itu pun babak belur dan berkata, ternyata kau jago banget dalam menipu. Geto pun saat itu berkata, itu karena kau tidak sabaran dan malah mendekat gitu aja. By the way, apakah kau itu anggota Ki atau asosiasi tubuh? Namun scene kemudian berpindah menampilkan tempat di gereja. Terlihatlah Riko yang saat itu sedang belajar dengan teman-temannya. Dan terlihat Gojo dengan Misato yang saat itu sedang menuju ke tempat Riko. Dan terlihatlah seseorang misterius dengan kantong sampah tepat di mukanya yang saat itu berkata, 30 juta, mungkin aku akan makan belut malam ini. Tidak ada yang seenak makan malam yang dibayar dengan darah. Di sisi lain, Gojo Satoru saat ini udah deket banget sama tempat dari Riko. Dia pun langsung membuka pintu gereja itu dengan berkata, Amanai, apakah kau ada di sini? Semua murid pun saat itu langsung melihat ke arah Gojo. Bahkan guru di tempat itu pun juga kebingungan. Sedangkan Riko Amanai saat itu dengan pipi yang sangat memerah berasa malu banget melihat kehadiran dari Gojo saat itu. Teman-teman dari Riko pun langsung bertanya, hei Riko, apakah dia itu pacarmu? Mendengar itu, Riko pun langsung berpura-pura mencari alasan dengan berkata, dia adalah sepupuku. Tapi saat itu nggak ada yang percaya. Mereka pun langsung minta Gojo untuk membuka kaca matanya. Dan Gojo malah membuka kaca matanya itu yang membuat semua murid-murid di sana sampai terpesona karena ketampanannya. Dan cuma Riko lah yang saat itu kesal karena Gojo menuruti perkataan dari teman-temannya. Gak lama setelah itu, sang guru pun langsung meminta semua muridnya untuk diam. Guru itu pun kemudian mendekat ke arah Gojo dengan berkata, itu tidak sopan walaupun kau merupakan anggota keluarga Gojo. Gojo yang mendengar itu pun langsung minta maaf
dan ngerasa bersalah karena udah bersikap nggak sopan. Namun tiba-tiba sang guru malah membisikkan sesuatu dengan berkata, "By the way, ini nomor HP ku." Mendengar itu, murid-murid yang ada di sana pun jadi ikutan kesel karena guru dan muridnya semuanya sama aja. Dan gak lama setelah itu, Gojo pun langsung membawa Riko Amanai keluar dari tempat itu sambil berkata, "Kau bersekolah di tempat yang sangat lucu." Mendengar itu, Riko pun kemudian berkata, "Dasar bodoh, bukankah sudah aku bilang jangan ke sini?" Namun Gojo saat itu menjawab, "Saat ini, para pengguna kutukan pun mulai menyerang. Kau bisa membayangkan sisanya, bukan? Kita akan langsung menuju ke SMA Jujutsu. Kau tak mau teman-temanmu terlibatkan dan mati dengan sia-sia." Riko yang mendengar itu pun terdiam, seolah dia mengerti perkataan dari Gojo itu. Namun di sisi lain, terlihatlah seseorang dengan kantung sampah di kepalanya yang berkata, "Itu adalah target 30 jutanya. Apa orang yang bersamanya itu pengguna kutukan juga? Mungkinkah dia adalah pengawalnya?" Namun tiba-tiba, tepat di belakang si kepala kantung sampah, terlihatlah Misato Kuroi yang berkata, "Apakah kau anggota asosiasi tubuh waktu? Mereka yang berhubungan dengan Ki, mengenakan pakaian yang aneh." Mendengar itu, pria kantung sampah itu pun berkata, "Apakah kau warga sipil? Kalau kau mau membunuhku, cepatlah bunuh jika kau mampu." Dan saat itu juga, Misato pun langsung melesat ke arah pria itu. Namun pria itu dengan santai berkata, "Kau terlalu lambat." Dan boom, pukulan pun saat itu langsung mengarah ke wajah Misato. Namun Misato saat itu berhasil menangkap tangan dari pria itu dan menahan pergerakannya. Bahkan saat itu, sesuatu pun langsung menyerang dari arah bawah yang membuat pria itu pun langsung kesakitan memegang sesuatu. Geto yang melihat itu dari kejauhan pun berkata kepada Misato, "Hei, kau sepertinya terlalu kasar. Jadi di mana Riko?" Misato yang mendengar itu pun kemudian menjawab bahwa Riko saat itu diajak pergi oleh Master Gojo. Dan sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Pria kantung sampah itu pun tiba-tiba melelehkan tubuhnya dengan berkata, "Jadi dia memang target 30 juta itu." Dan saat itu juga, pria itu pun menghilang dari tempat itu. Melihat itu, Geto pun langsung menghubungi Gojo lewat ponselnya dengan berkata, "Itu bukan Shikigami. By the way Satoru, ada 30 juta yen untuk kepala Amanai. Jadi kau harus bisa melindunginya. Dan ada pengguna kutukan, mereka akan terus menyerang sampai besok pukul 11. Mendengar itu, Gojo pun jadi merasa tertantang dengan berkata, "Sepertinya ini akan menjadi sangat menyenangkan. Aku kira kita akan selalu dikurangi karena merupakan penyihir Jujutsu, tapi kitalah yang akan menyambut musuh dengan tangan terbuka." Dan saat itu, ternyata musuh udah sampai di sana. Terlihatlah si kepala sampah itu yang telah mengepung Gojo dari segala arah. Dia pun kemudian berkata, "Profesimu akan sangat beresiko. Serahkan saja gadis itu dan kami akan pergi dari sini." Melihat ada 5 musuh yang saat itu menghadangnya, Gojo pun saat itu menggerakkan tangan kanannya dengan berkata, "Memangnya apa yang membuatmu tertarik dengan bocah seperti ini?" Dan tiba-tiba mereka pun langsung tertarik menuju tangan Gojo dan berhenti tepat di tengah, di mana Gojo sepertinya bisa mengendalikan gravitasi. Dan di sini Gojo pun berkata, "Sepertinya mereka semua adalah yang asli." Gojo mengatakan hal itu karena saat itu Riko Amanai menanyakan mana yang asli. Dan tiba-tiba 2 orang sampah itu pun langsung melesat ke arah Gojo. Dan Gojo dengan santai memegang kepala Riko Amanai dan memintanya menunduk ke bawah. Gojo pun berkata, "Ini Infinity."
kau pasti juga tahu teknik-teknik yang lain. Namun saat itu pemuda sampah itu nggak mengerti maksud perkataan dari Gojo, yang membuat Gojo pun berkata, apakah kau tidak pernah belajar bahwa teknik-teknik itu sangat penting? Dan boom, dengan satu pukulan, Gojo pun berhasil memukul kedua pria sampah itu. Gojo berkata, dia menggunakan teknik cloning yang memiliki batas maksimal 5 individu, termasuk yang asli. Kau bisa merubah tubuh aslimu kapan saja kau mau. Dan jika kau merasakan bahaya, kau tinggal memindahkan tubuhmu saja. Bukankah begitu? Kau mempunyai teknik yang sangat lumayan. Lalu kenapa kau bisa sangat lemah? Mendengar itu, pria sampah itu pun berkata, bagaimana kau bisa tahu tentang teknik kutukanku? Gojo pun saat itu melepas kacamatanya dengan berkata, maaf, tapi aku memiliki mata yang sangat jeli. Teknikku adalah kumpulan ketidakketerbatasan itu. Benda yang mendekatiku pasti akan melambat dan tak akan pernah mampu menyentuhku. Dan dengan memperkuat ketidakterbatasan serta angka negatif, keadaan mustahil seperti memiliki minus 1 apel akan muncul. Dengan melakukan itu, aku bisa menyebabkan efek magnetis seperti tadi. Tapi jujur saja, ini sebenarnya sulit untuk digunakan. Aku tidak bisa membuat area gravitasi luas dekat dengan diriku. Manipulasi energi kutukan secara akurat itu memang merepotkan. Dengan kata lain, aku saat ini agak capek. Tapi ini semua adalah standar dari teknikku. Ini adalah kesatuan dan ketidakterbatasan yang bernama First Technique Reversal. Dan saat itu Gojo pun berkata, Red Glow. Tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan terjadi. Itu bukanlah teknik atau serangan apapun, tapi Gojo dengan santai memukul pria itu sambil tertawa. Dan karena itu, pria kantung sampah itu pun akhirnya dikalahkan. Melihat itu, Riko Amanai pun jadi kebingungan. Sebenarnya orang ini kenapa? Namun tiba-tiba Riko saat itu mendapat sebuah pesan bahwa temannya telah ditangkap. Temannya yang dimaksudkan itu tidak lain adalah Kuroi. Gojo yang mendengar itu pun jadi kaget banget setelah mendengar kabar kalau Kuroi diculik. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you.